Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat ASN, berikut adalah simulasi tentang bagaimana cara memasukkan rencana aksi ya. Baik, kita pilih SKP kita pada tahun 2024 ya, dengan klik penilaian. Pastikan sebelum kita memasukkan rencana aksi, status SKP kita sudah persetujuan. Jadi setelah membuat rencana SKP, kemudian kita kirim ajuan persetujuan, kemudian nanti oleh atasan atau tim penilai akan dirubah statusnya dari pengajuan ke persetujuan ya. Ketika status kita sudah persetujuan begini, kita bisa melakukan rencana aksi dengan klik penilaian. Kita klik penilaian. Nah, nanti pada penilaian di sini, ini masih loading ya. Di sini ada tambah periode penilaian. Nah, kita akan klik tambah periode penilaian ini ya. Kita klik semacam ini. Kemudian kita pilih ada periode bulanan, ada periode triwulanan, ada periode final. Nah, kita pilih yang mana? Apakah bulanan atau triwulanan? Kalau tahunan ini semuanya ya, karena ini akan kita masukkan data kita pada bulan Desember ini nanti. Kalau tahunan ini Desember akhir ya. Kita pastikan unit organisasi kita, pimpinan-pimpinan atau atasan kita itu menginstruksikan periode yang mana. Misalkan kalau di unit organisasi saya adalah memilih triwulanan ya, maka kita klik triwulanan. Akan tetapi kalau unit organisasi memilih bulanan, maka bisa diklik Januari, Februari ya. Oke, karena unit organisasi saya memilih triwulanan, maka kita klik triwulan 1 ya. Oke, ini sudah saya klik, sehingga akan muncul semacam ini Bapak Ibu ya. Ini adalah metode triwulanan ya, triwulanan. Nah, langsung saja. Terlebih dahulu jangan lupa siapkan konsep SKP kita yang sudah kita tuangkan di matrik Excel ya. Misalkan semacam ini Bapak Ibu ya. Oke. Nah, konsep ini sangat penting sekali di Excel ini, karena setiap pekerjaan online biasanya selalu dimulai dengan konsep secara offline. Nah, ini konsep SKP kita untuk tahun 2024. Kemudian karena input penilaian kita pilih triwulan, maka kita konsep semacam ini Bapak Ibu ya. Ada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4, dan nanti di akhir Desember kita akan mengentri tahunan ya. Nah, sementara kita fokus di triwulan pertama. Nah, ini triwulan pertama. Di triwulan pertama ini ada beberapa rencana aksi ya. Rencana aksi. Jadi kita hanya fokus kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada triwulan 1, yakni Januari dan Maret saja. Inilah yang disebut dengan triwulan 1. Oke, langsung kita mulai ya. Yang pertama dari konsep saya ini di triwulan 1, ini pada RHK saya yang pertama, pada bulan Januari dan Maret kita melakukan rencana aksi menyusun program pendampingan ya. Kemudian laporannya adalah satu laporan, targetnya 95%,
dilaksanakan selama 3 bulan ya. Jadi rencana aksi fokus hanya di sini saja, 2 kolom ini ya. Oke, kita simulasikan. Nah, kita klik rencana aksi. Rencana aksi kita klik. Oke, kemudian ini adalah RHK saya yang pertama ya. Tersusunnya perencanaan pendampingan satuan pendidikan, kita klik tambah. Kemudian di rencana aksi ini Bapak Ibu ya, kita tinggal kopikan dari rencana aksi di triwulan 1 ini. Oke, kemudian kita pastekan di sini. Untuk target kita buat 1 laporan ya, sebagaimana yang ada di sini. Karena kita ini adalah pendekatannya pendekatan kuantitatif ya. Kemudian kita klik OK. Ini adalah rencana aksi kita yang pertama pada RHK kita yang pertama pada triwulan 1. Oke, rencana aksi kita yang pertama sudah masuk pada triwulan 1 ya. Kemudian bisa jadi dalam satu RHK ini ada beberapa rencana aksi. Kita lihat konsep kita ya. Ternyata pada SKP saya untuk triwulan 1 RHK yang pertama tersusunnya perencanaan pendampingan satuan pendidikan, hanya 1 rencana aksi ya. Kemudian kita masuk ke RHK kita yang kedua ya. RHK kita yang kedua ini ternyata ada 2 rencana aksi ya. Kita tinggal masukkan. Kita masuk lagi ke kinerja kita pada RHK kita yang kedua ya. Tinggal kita klik tambah. Kemudian kita masuk ke RHK kita, rencana aksi yang sudah kita konsep yang pertama. Kemudian kita pastekan di sini. Kemudian kita lihat kuantitasnya adalah 1 laporan, yang kedua juga nanti 1 laporan ya. Kemudian kita klik 1 laporan dan OK. Nah, untuk rencana aksi kita yang kedua di RHK kita yang kedua sudah masuk. Karena di RHK saya yang kedua ada 2 rencana aksi, maka ini bisa kita copy rencana aksi yang kedua di RHK kedua kita. Kita klik tambah ini ya. Kemudian kita masukkan rencana aksi kita yang kedua untuk RHK kita yang kedua. Kemudian kita isi targetnya, misalkan 1 laporan, kita klik OK. Nah, sudah ada 3 rencana aksi ya. Kita akan melaksanakan memasukkan rencana aksi seperti pada yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Oke, lanjut kita simulasikan ya. Untuk RHK kita yang ketiga misalkan ya, ini ada berapa rencana aksi yang sudah kita konsep. Oh, ternyata ada 3 rencana aksi ya. Langsung saja kita copy rencana aksi pertama di RHK kita yang ketiga. Kita pilih RHK kita yang ketiga ini. Kemudian kita klik tambah. Kita masukkan rencana aksi. Kita masukkan target, kemudian OK. Kita lanjut dengan tambah pada RHK yang ketiga karena kita merencanakan 3 rencana aksi ya. Kita klik tambah, kemudian kita copy rencana aksi kita yang kedua. Kemudian kita pastekan di sini. Kita klik targetnya, kemudian klik OK. Tinggal 1 rencana aksi. Kita klik tambah. Kemudian kita copy rencana aksi kita yang ketiga pada RHK yang ketiga. Kemudian kita pastekan rencana aksinya di sini. Kemudian kita klik targetnya, kemudian OK. Selesai untuk rencana aksi RHK yang ketiga ya.
Kita lanjut lagi, kita lihat konsep SKP kita di RHK yang keempat. Nah, ternyata di RHK yang keempat kita tidak melaksanakan rencana aksi di triwulan pertama. Kita lanjut di RHK kita yang kelima. Kita merencanakan rencana aksi pada RHK kita yang kelima ya. Ini RHK kita yang kelima, misalkan mengikuti diklat fungsional pengawas. Kita klik di sini. Kita cari RHK kita yang kelima. Ini RHK kita yang kelima. Kita klik tambah. Kemudian kita kopikan rencana, kita pastekan rencana aksi kita di sini. Kemudian kita masukkan target ya. Kita lihat targetnya apa ini. Targetnya adalah 1 laporan ya. Kita tulis 1 laporan kemudian oke. Lanjut lagi ke RHK berikutnya, yakni RHK yang ke-6 ya. Ini adalah RHK saya yang ke-6. Pada triwulan 1 kita rencanakan 1 rencana aksi, kita copy. Kemudian kita klik tambah pada RHK ke-6. Kita pastekan di sini rencana aksi, targetnya kita isi 1 laporan kemudian oke. RHK yang ke-6 sudah kita masukkan rencana aksi di triwulan 1. Kemudian kita lihat lagi ya, untuk RHK kita yang ke-7 ternyata kosong, tidak ada rencana aksi. Langsung masuk RHK yang ke-8 ya. Yang ke-8 ada 1 rencana aksi di triwulan 1. Misalkan mengikuti MKP Mpok Jawas Madrasah, kita klik copy. Kita masuk ke SKP kita, kinerja. Langsung kita cari RHK kita yang ke-8 ya. Ini yang ke-8 ya. Kita klik tambah. Kemudian kita pastekan rencana aksi. Kita tuliskan targetnya. Misalkan targetnya ini berapa ini? Targetnya 1 laporan ya. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk RHK yang ke-8 sudah kita masukkan rencana aksi. Tinggal kita lihat RHK kita yang ke-9 ya. Apakah kita melaksanakan rencana aksi di triwulan 1? Kita lihat, ternyata di RHK kita yang nomor 9 ada rencana aksi ya. Kita tinggal copy semacam ini Bapak Ibu ya. Kemudian kita klik tambah di RHK yang nomor 9 ini. Kita pastekan rencana aksi. Kemudian kita tentukan target. Kita lihat targetnya berapa. Targetnya 1 laporan. Kita klik di sini 1 laporan. Kemudian oke. Nah, seluruh rencana aksi di triwulan pertama ya, sebagaimana yang sudah kita konsepkan, sudah kita masukkan di kinerja ya. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Nah, nanti pengisiannya sebaiknya kita tunggu. Pengisian apa itu? Pengisian bukti dukung dan realisasi. Itu kita tunggu di bulan Maret akhir ya. Di akhir bulan Maret nanti bisa kita lakukan pengisian bukti dukung dan realisasi. Sementara ini untuk rencana aksi sudah kita konsep di kinerja kita ya. Oke, kalau sudah selesai Bapak Ibu ya, ini berarti sudah selesai. Nanti kita tinggal menyiapkan bukti-bukti dukungnya ya. Kita kembali lagi. Nah, ini nanti kalau sudah akhir Maret atau bukti-bukti fisik kita
atau bukti-bukti dukung kita sudah kita peroleh, kita akan masuk ke pengisian bukti dukung dan realisasi. Kita klik ini. Nah, nanti Bapak Ibu, kita akan melakukan pengisian pada nama bukti dukung dan file link filenya di Google Drive. Kemudian kita isi realisasi di sini ya. Tentu saja ini nanti akan kita bahas khusus pada video tentang pengisian bukti dukung dan realisasi untuk triwulan pertama ya. Saya kira demikian untuk simulasi pengisian rencana aksi ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.